1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Jonathan Sinambela dari GBI Rock. Dan kami sedang berbincang tentang hidup yang seimbang. Roh, jiwa, dan tubuh ya. Kita ini manusia roh yang memiliki jiwa yang hidup dalam tubuh. Yeah. Tiga-tiganya harus seimbang. Yeah. Tadi kita baru membahas tentang roh ya. Makanan rohani harus diperhatikan supaya rohaninya sehat, yaitu firman Tuhan dan bangun hubungan dengan Tuhan. Siapapun kita itu perlu sekali makan makanan ini ya, firman Tuhan dan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan everyday. Sekarang kita bicara ranah jiwa. Kekasih Tuhan, sembari kami berbincang-bincang, tentu saja Anda bisa bergabung ya. Silahkan telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Anda bisa bertanya, berdiskusi, bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Pak, hari-hari ini di masa pandemi ini ada banyak orang yang akhirnya jiwanya ini sakit karena ada banyak berita yang mereka dengar. Mungkin mereka juga mengalami keluarga mereka terkena COVID dan akhirnya atau orang-orang terdekat mereka, sehingga jiwa mereka jadi takut, khawatir. Bahkan ada yang sama sekali tidak berani keluar rumah selama 6 bulan lebih ini. Bagaimana dengan hal ini, Pak? Ya, apalagi berita tentang korban. Nah, ya kan? Tiap hari didengungkan tuh di TV. Jumlah penderita sekarang sudah hampir 150.000 gitu. Betul. Itu baru Indonesia. Baru Indonesia, belum dunia. Iya. Tetangga kita seperti kayak India tiap hari 50.000. Lah itu dia. Wow. Ya kan? Kalau lihat itu kan otomatis tambah takut. Itu. Kondisi seseorang kan ada yang belum siap. Data itu tergantung oleh orang yang bersangkutan. Data itu bisa positif, bisa negatif. Dampaknya. Data itu memang fakta ya. Fakta. Tapi pengaruhnya kepada seseorang yang melihat data itu bisa positif, bisa negatif. Bagi seorang peneliti, bagi saya misalkan saya suka meneliti, saya senang dengan data itu. Artinya data jadi itu kita tahu. Data itu menunjukkan bahwa apa yang harus kita lakukan ke depan dan bagaimana kita mengingatkan orang lain juga kan gitu ya lewat data itu. Tetapi bagi sebagian orang juga data itu membuat orang takut sampai nggak berani keluar rumah. Banyak loh kan korbannya gitu kan? Padahal kalau misalkan kita keluar untuk hal yang penting, apalagi kalau kita lewat pandemi ini, kita justru diingatkan Tuhan untuk tidak egois kan gitu kan. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, otomatis dia akan belajar tidak egois. Belajar menyampaikan atau melakukan yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa itu? Berbagi buat sesama. Misalkan dan itu mau nggak mau harus keluar ya. Tetangga kita misalkan ada misalkan ini contoh aja di perumahan ada yang kena. Kan kita nggak bisa cuek kan. Otomatis apa yang kita bisa lakukan ya? Berbagi buat dia, memperhatikan dia. Gimana? Apa yang perlu saya bantu? Kan harusnya begitu. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan kan itu kewajibannya yang harus dilakukan. Kecuali dia memang ego, masalah jiwa lagi kan ya. Dia egois. Dia mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri cenderung fokusnya pada diri sendiri. Sehingga dia bisa menjadi takut keluar itu juga karena dia lihat dirinya sendiri. Coba kalau dia lihat Tuhan dan lihat sesama, maka dia akan melakukan apa yang baik bukan untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang yang di sekitarnya. Sehingga dia juga tidak gegabah kan, artinya tidak ngawur juga dalam arti kata seenaknya. Tetapi di mana kesempatan ada, di situ ada hal yang banyak yang kita bisa lakukan. Kesempatan itu bisa tidak terulang lagi. Betul. Jadi kondisi seperti ini adalah kesempatan untuk kita bisa melakukan banyak hal. Gereja Tuhan juga bisa melakukan banyak hal yang tertutup gedungnya, tapi terbuka kesempatan untuk kemana saja, untuk berbagi kepada sesama. Ya seperti beberapa waktu ini kan, entah itu saya juga bagi APD ke beberapa rumah sakit. Dan beberapa rekan saya, hamba-hamba Tuhan, loh ke rumah sakit Pak? Loh kan itu kan daerah yang berbahaya. Ya memang bahaya, tapi ya harus ke sana. Mau gimana? Ya memang harus ke sana. Dan itu
kesempatan. Bahkan ada hamba Tuhan yang waktu dia ngalami dia disembuhkan Tuhan dari COVID, otomatis kan dia punya imun, kekebalan terhadap virus itu. Wah, dia senang sekali. Wah, aku bisa belusukan ke rumah sakit manapun. Nah, kesempatan kan? Bukankah Tuhan Yesus juga yang berkata bahwa kalau engkau minum racun, kau tidak akan mati. Dalam konteks ini dalam pelayanan ya. Bukan gegabah tadi bukan mencobai Tuhan. Bukan mencobai Tuhan. Jadi dalam kondisi ini kesempatan untuk gereja Tuhan keluar, nyampaikan kabar baik itu lewat media online maupun media onsite, di mana kita bisa menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Kesempatan terbuka, kesempatan sekali. Saya di mana saja bisa nyampaikan banyak hal. Mumpung kalau sudah ada. Kalau nggak pandemi saya nggak bisa loh ngundang Pak Jonathan ini ke sini. Gitu ya? Sibuk soalnya beliau ini. Aduh, kesempatan banyak sekali terbuka. Jadi Pak, Tuhan membuka tapi itu. Bagaimana mengalahkan rasa takut itu, Pak? Tuhan. Itu kan ranah jiwa. Ya, itu artinya gini. Semua orang takut. Sebentar, itu manusiawi. Pak Jonathan sendiri pernah nggak takut terhadap situasi yang terjadi hari-hari ini? Oh, awalnya pasti ada dong rasa takut ya. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan kan berfirman jangan takut. Lalu kemudian, disinilah kemudian Tuhan menggerakkan kita untuk apa? Jadi intinya adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, setiap kita yang lemah dikuatkan, yang takut jadi berani, yang sakit jadi sehat. Artinya perjumpaan atau pertemuan dengan Tuhan itu membuat dia berubah. Nah, perubahan itulah yang membuat Tuhan ingin supaya kita menunjukkan diri kepada dunia. Jadi takut itu wajar. Saya juga awalnya normal, manusiawi itu, manusiawi sekali. Tetapi kan tidak hidup dalam ketakutan. Betul. Ketika kita takut dan kita datang kepada Tuhan yang tidak pernah takut, Tuhan yang sudah mengalahkan ketakutan itu ya. Termasuk maut gitu ya. Termasuk maut kan. Hai maut, di mana sengatmu? Itu dia. Otomatis seseorang akan berubah dia. Berubahnya ada yang radikal langsung, tapi ada yang bertahap. Dia jadi punya keberanian, bertumbuh dalam keberanian, dan jadi dia melakukan tindakan-tindakan yang positif, yang baik. Jadi untuk memberi agar jiwa kita ini sehat, dikasih makan apa harusnya? Yang Tuhan ingatkan juga bahwa pikiran kita itu tentunya firman Tuhan mengingatkan hendaklah engkau memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu pikiran yang sangat positif. Jadi kita berubah dari pola pikir. Ya, pola pikirnya berubah. Bagaimana caranya supaya jiwa kita kan ada pikiran, perasaan dan kehendak. Keinginan atau kehendak. Nah, pertama pikiran kita diisi dengan pikiran yang baik atau pikiran yang positif. Bukankah Filipi 4:8 juga ya? Pikirkanlah semuanya itu. Kan ya, apa yang manis sedap didengar dan seterusnya ya. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, juga tentang hati. Nah, banyak orang berkata hati itu dia nunjuk dadanya, kan gitu ya. Tapi kalau semua yang psikolog itu akan berkata nunjuk hati itu pikiran, kan gitu kan? Nunjuk kepada kepalanya, karena di mana hati itu adalah di dalam konsep cara berpikir seseorang. Makanya ada orang yang perlu dilayani di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, sampai ada misalkan dia di alam bawah sadarnya, kan gitu ya, pengalaman masa lalu itu disembuhkan. Ya, ada inner healing, itu adalah pikirannya dia dulu supaya masa lalunya selesai. Jadi hati itu bicara pikiran kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu juga berbicara jagalah pikiranmu, karena pikiran kita bisa macam-macam. Pikiran kita bisa berbahaya, bahkan bisa mencelakakan diri kita dan orang lain. Oleh sebab itu jagalah itu. Hati itu berbicara tentang
pikiran kita, cara berpikir kita. Lalu di dalam perasaan kita juga. Perasaan kita juga bahkan firman Tuhan juga mengingat pikiran dan perasaan Kristus kan gitu ya. Nah, perasaan ini bisa macam-macam. Berubah-ubah ya. Ada yang itu moody kan gitu ya. Apalagi para wanita seperti saya. Itu makhluk halus, Pak. Perasaannya halus maksudnya. Karena driving by sense atau bukan pikiran tapi perasaan. Jadi ketika dia merasa sesuatu itu yang menonjol. Oleh sebab itu pikiran, perasaan, keinginan pun juga harus on control. Jadi dalam penguasaan diri. Perasaan kita itu memang tergantung apa yang kita juga pikirkan, kita ingatkan, kita konsumsi. Tadi kembali berarti ke misalkan firman Tuhan ya. Kita mengkonsumsi jiwa kita dengan hal yang baik. Misalkan jiwa kita ini perlu makanan. Artinya perlu baik itu apa yang kita lihat, apa yang kita lihat itu apa yang kita baca juga. Ya, input apa yang kita baca itu menentukan juga apa yang terjadi dalam diri kita. Sehat itu tergantung makanan yang kita makan. Betul. Jadi pilihlah makanan yang baik untuk jiwa kita. Apa yang kita lihat, baik itu televisi, baik itu YouTube. Hari ini YouTube, Pak. YouTube itu juga ya. Terus termasuk juga gamers itu bahaya juga kan. Betul. Ada yang positif, gamers ada untuk menjadi pekerjaan dia, tapi dia dalam konteks penguasaan diri terhadap apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa itu positif. Tapi kan tidak banyak yang seperti itu. Banyak yang akhirnya terpengaruh juga kan. Dan akhirnya bahkan membunuh mereka. Betul. Nah, itu yang harus diwaspadai. Problemnya adalah sama seperti makanan, Pak. Sesuatu yang baik buat kita, tontonan yang sehat, itu kadang tidak menarik, Pak. Justru yang junk food, yang sampah-sampah itu kadang menarik untuk ditonton. Betul. Nah, betul. Bagaimana nih? Betul. Kan makanan juga gitu juga sama ya. Makanan itu yang nggak sehat itu mesti enak ya. Misalkan soto, itu kalau lemaknya banyak kan gurih. Enak. Tapi kan masalah tuh. Sumber persoalannya kan di situ ya. Jadi memang penting sekali apa yang menjadi asupan atau makanan yang masuk, baik makanan jasmani maupun makanan jiwa ini tadi. Nah, jiwa kita perlu pilih-pilih makanan mana yang kita makan. Lihatlah yang positif, lihatlah kesaksian yang baik, lihatlah semua yang baik dulu. Setelah itu baru kita kuat. Setelah orang itu kuat, dia lihat yang tidak baik nggak masalah. Karena dia udah kuat. Dia bisa mengambil keputusan untuk ditinggalkan. Tetapi kalau dia tidak kuat, dia lemah, jangan coba-coba masuk di situ. Itu pencobaan. Dan mencobai diri sendiri. Itu ranah jiwa ya. Kalau tubuh, Pak. Tapi jiwa ini banyak loh sebenarnya. Banyak. Itu satu topik tersendiri loh, Pak. Topik sendiri itu. Itu banyak sekali. Seminar 3 hari 3 malam nggak selesai tuh, Pak. Betul. Karena di situ itu baru ini, perasaan, belum keinginan loh. Nah, iya makanya. Hidup itu adalah kebutuhan kan, harusnya kebutuhan, bukan keinginan. Itu salah satunya. Jadi kita juga harus melihat itu menjadi sesuatu keinginan yang positif. Ya. Artinya tidak semuanya harus diturutin. Jiwa kita ini perlu sehat karena itu menentukan cara berpikir, cara kita merasa. Kita jadi tumbuh empati kepada seseorang karena kita sehat di dalam jiwa kita. Nah, kalau orang sudah misalkan dia lihat orang yang meninggal dia tidak rasa apa-apa, itu kan harus menanyakan kenapa besar ya? Gitu ya. Kenapa ya? Ada apa ya dengan kondisiku ya? Mungkin sudah dingin atau sudah tidak peduli ya. Ilfil bahasanya anak sekarang, hilang feeling. Betul. Nah, itu jiwa. Jadi banyak loh pembahasan ini. Nah, kita mungkin lompat. Jadi gimana? Kita akan buat ini bersambung. Iya, ranah jiwa ini memang, dan banyak orang yang sedang mengalami hal ini hari-hari. Ya takut tadi itu. Takut. Ada yang betul-betul takut dia. Bukankah firman Tuhan berkata jangan takut.
Saya suka tadi Pak Jonathan bilang yang di salah satu prinsipnya, takut itu hanya kepada Tuhan saja. Betul. Takut itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Makanya saya teringat itu karena itu ayat katekisasi CD saya waktu di HKBP dulu. Aduh. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang, dan harus hafal waktu itu. Kalau nggak hafal nggak lulus. Nggak lulus. Dan nggak bisa perjamuan kudus. Nah itu dia. Iya, kalau dulu belum di sini belum bisa perjamuan kudus ya. Oke, kita masuk ke tubuh ya. Kita tinggalkan jiwa. Ini nanti Kekasih Tuhan bisa bertanya lebih dalam ya berkaitan dengan jiwa kalau Anda ingin bertanya. Tubuh, bagaimana kita memberi makan tubuh? Tadi Pak Jonathan sempat berbagi, beliau masih olahraga. Nah, kadang-kadang orang berpikir, ya yang penting banyak doa Pak, olahraga itu kan nanti Tuhan jaga gitu. Gimana dengan hal itu? Atau makan tadi soto yang banyak lemaknya terus dalam nama Yesus. Gimana tuh? Ditengking dan gitu. Bukan hanya ditengking, diberkati Tuhan, dikuduskan. Ya, it's okay, tapi ya jangan sering-sering gitu ya. Kalau sering-sering itu masalah. Iya, mencoba diri sendiri. Iya, itu dia. Jadi gimana nih? Oke, jadi di dalam kondisi sekarang ini itu memang sangat relevan tubuh kita ini dijaga. Sangat relevan. Tubuh ini rentan. Sangat rentan. Sangat lemah. Sampai karena virus yang kecil aja kita bisa mati ya. Betul, kecil. Bahkan virus itu virus sebenarnya nggak berdaya dengan sabun juga kan ya. Tapi kita toh tetap bisa kena dan mati. Kenapa? Ya kembali lagi bahwa virus itu menyerang yang lemah. Imunnya turun. Kan gitu ya. Kondisi seseorang sedang lemah, maka dia merajalela di situ. Oleh sebab itu, buatlah tubuh kita jadi kuat. Nah, tentang bagaimana menjadi kuat tentunya harus pola makan, pola istirahat, pola olahraga juga, training untuk tubuh kita atau melatih tubuh kita. Walaupun firman Tuhan, firman Tuhan berkata itu terbatas gunanya. Terbatas gunanya. Tapi tetap ada gunanya kan gitu ya. Terbatas gunanya tetapi tetap bermanfaat. Untuk supaya apa? Supaya kita menjaga kemah ini, supaya kita bisa melakukan banyak hal dengan tubuh yang sehat itu. Supaya dengan tubuh yang sehat itu kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih lagi di mana saja dan kapan saja. Dan usia kapanpun. Saya senang tetap sekali sehat dengan Caleb bin Yefune. 80 tahun. Kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Kenapa? Kan dia melatih. Dan itu mempengaruhi orang sekitarnya. Daud juga begitu kan. Itu mempengaruhi orang sekitarnya. Orang-orangnya Daud mengalahkan raksasa, orang-orangnya mengalahkan raksasa juga. Komunitas itu sama. Jadi ketika orang yang kuat akan melahirkan orang-orang yang kuat. Tapi orang yang lemah ya sudah, dia akan mempengaruhi orang jadi lemah, termasuk cara berpikir dan perkataannya jadi lemah. Jadi tubuh kita ini penting, perlu dijaga. Tuhan ingatkan saya. Nah ini juga saya bersaksi juga. Tuhan ingatkan saya betapa saya harus menjaga tubuh ini, karena saya juga manusia yang juga bisa teledor terhadap tubuh yang Tuhan percayakan ini. Pada bulan Maret kalau tidak salah, waktu pandemi awal-awal itu, saya ini masih suka makan itu malam. Masih suka. Karena buat saya nggak ada masalah. Nggak ada persoalan. Biasanya orang nunggu masalah kan. Baru Tuhan ingatkan. Ya kan? Saya makan waktu jam 9 lebih. Jam 9 lebih. Kondisi badan sehat ya? Sehat. Tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada masalah. Saya dibangunkan sekitar 12:30 malam. Bangun tiba-tiba langsung duduk. Dan jantung saya berdebar keras. Keringat dingin. Dan saya tidak bisa bernafas dengan baik. Nafas saya tersengal. Ada apa ya? Wah, saya betul-betul itu tadi takut kan. Ada apa ini? Lalu kemudian Tuhan, saya berseru, ada apa dengan ini, kondisiku ini sedang apa? Nafas itu betul-betul sulit. Terus di kepala itu berkunang-kunang. Seperti orang yang lemah, terus kemudian saya mau berdiri, nggak bisa, duduk lagi. Lalu kemudian
nafas itu berat. Wah, saya bisa merasakan bagaimana hidup itu berarti sekali. Dalam kondisi seperti itu, saya membangunkan istri saya. Di sebelah saya waktu itu, tak bisa nafas. Lalu kemudian dia bangun dan kita berdoa. Cukup lama kita bergumul di situ. Sampai jam 4 pagi baru saya bisa tidur. Baru bisa tidur jam 4 pagi itu. Waduh, pergumulan luar biasa. Dan kemudian saya bangun sekitar jam 7, cuma sekitar 3 jaman lah saya tidur tuh. Tapi sudah lumayan. Lalu saya dibangunkan untuk diingatkan kembali bahwa hidup itu berarti. Saya cek lab. Karena buat saya ada gak enak nih gitu. Saya telepon dokter. Ada jemaat yang dokter juga saya tanya. Cek lab. Mereka semua cek lab. Itu jantung, Pak. Arahnya ke jantung. Jadi itu serangan jantung juga. Nah, lalu kemudian saya cek lab semua komplit termasuk EEG. Saya ketemu satu persoalan yaitu kolesterol. Kolesterol 220 kalau nggak salah. Wow. Jadi 200 kan sudah berbahaya kan ya. 220 kolesterol. Terus kemudian saya ketemukan lagi sebabnya. Oh, asam lambung ternyata. Baru saya tahu penyakit asam lambung itu apa. Jadi itu asam lambungnya naik waktu saya tidurnya itu dari di atas, maksudnya kepala ada bantalnya sampai turun rata. Jadi asam lambung itu naik. Waduh, itu baru saya belajar sesuatu. Betapa penting sekali pola makan. Saya pola makannya nggak teratur. Jadi bisa sarapan itu brunch, campur dengan makan siang. Jadi di situ saya waktu pernah kejadian, saya nggak ngerti, saya diingatkan Tuhan waktu saya naik Gunung Semeru, itu saya nggak bisa, saya sampai kecapean, nggak bisa makan, sampai sih di puncak sampai tumpah-tumpah, mual-mual, tapi nggak ada yang dikeluarkan. Saya pikir tuh waktu itu, udah karena kena serangan dingin juga, hawa dingin, karena waktu itu sampai -2. Lalu, waduh ini mungkin saya minum obat sampai di bawah juga makan cuma sekedarnya lah, bakso atau apa, sampai di Ranupane waktu itu. Nah, Tuhan ingatkan itu loh, itu gejala awalmu. Jadi hati-hati, jaga tubuhmu. Nah, oleh sebab itu saya sekarang makan tidak boleh kenyang. Jadi makan itu secukupnya. Dan itu paling tidak 2-3 jam. Paling enggak diingatkan untuk makan seperti makan mari atau apa seperti biskuit. Tapi biskuit pun juga dilihat juga, jangan yang terlalu banyak gula juga. Nah, kondisi yang ini nih jadi mengingatkan saya untuk waspada dengan tubuh saya. Dan puji Tuhan sembuh. Ya, saya bersyukur dengan itu semua. Bahkan dapat bonus langsing. Ya. Itu dia. Jadi dulu saya 78, sekarang di bawah 72. Jadi 71. 70 itu standar. Jadi enak, ringan tuh, enak sekali. Naik gunung malah pengen terus ini. Itu dia tuh ya. Sampai coba untuk saya ketemu dengan ini pendaki yang dia trail runner. Trail runner itu naiknya sambil lari. Waduh. Waktu naik Gunung Lawu. Jadi gini, itu peristiwa yang diingatkan juga kepada saya. Tuhan tuh kadang-kadang mengingatkan lewat hal yang sederhana. Coba lihat itu ya. Hari Jumat kami naik, dia turun, ketemu ketemu dia. Dia cuma bawa perlengkapan ringan sekali, cuma tas sepeda itu ya, sama minum dan sedikit biskuit. Dia turun. Kami turun Sabtunya, dia naik lagi. Waduh. Loh, luar Mas, biasa. Kemarin kan turun, kok naik lagi? Iya Mas, latihan, mau trail runner. Loh, kemarin tuh sampai di puncak berapa jam? Sekitar 2,5 jam nggak sampai. Wow. Gunung Lawu dengan tanjakan Cemoro Sewu yang seperti itu 2,5 jam, kami aja 7 jam. Waduh. Dia 2,5 jam. Lalu turun berapa lama? 50 menit.
Oh Tuhan Yesus. Saya bisa ngowoh itu Pak, dengernya Pak. Karena maksud saya gini, saya bukan mendaki gunung dan belum pernah mendaki gunung Pak. Artinya orang itu melatih dirinya sedemikian rupa. Saya diingatkan Tuhan lagi, pendaki pertama kita yang sampai di Everest itu prajurit 1 Kopassus. Itu dia cerita latihannya waktu naik Gunung Gede Pangrango. Itu Gede Pangrango cuma diselesaikan dengan 50 menit saja. Oh my God. Itu lari itu. Makanya dia bisa. Berarti sebenarnya kita ini bisa dilatih bisa. Ya. Bisa. Tapi bukan berarti hidup kita untuk itu kan, gitu ya. Bukan untuk iya. itu. Tapi latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ada gunanya. Tapi jangan salah. Kelebihan itu juga gak baik. Ya, jangan terlalu jadi di situ. Jiwanya nggak dipelihara, rohnya nggak dipelihara. Sekali. Tadi kan judul kita hidup yang seimbang. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bertanya, berdiskusi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan roh atau jiwa atau bahkan tubuh Anda yang mengalami gangguan atau bahkan mungkin ini sudah Pak, sudah seimbang. Apa yang Anda lakukan Anda bisa saksikan. Silakan. Telepon, SMS, WA. Saya buka untuk Anda dan kami kembali sesaat lagi.